Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara, salam sehat untuk kita semuanya. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, di dalam ibadah pelayanan kategorial di sore hari ini kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Berikanlah kekuatan Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan, untuk kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, agar supaya kami juga tidak salah mengerti di dalam pembacaan kami, dan kami boleh menemukan pengertian itu, dan kami boleh kuat, kami boleh melanjutkan kehidupan ini dengan baik dalam tuntunan-Mu, karena kami sudah mengerti dengan benar akan segala firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang pada saat ini menyampaikan firman-Mu, kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, supaya hamba menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, firman-Nya hidup. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, mari disilahkan berdiri. Kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-6, ayat 9 sampai dengan ayat 12. Berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat sore saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pada ibadah Pelkat saat ini pelayanan kategorial, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul pengharapan dan janji Allah. Kita tahu bersama para petani. Petani sebelum menaburkan benih padi, terlebih dahulu mereka mempersiapkan lahan. Ketika lahan itu siap, baru mereka menaburkan padi. Nah, tentunya untuk bisa nanti melihat hasilnya pada musim panen, para petani melakukan satu perjuangan yang tidak mudah. Perjuangan dengan membutuhkan tenaga yang cukup banyak, bahkan juga tenaga yang tentunya cukup dengan penuh kerja keras. Tidak hanya itu, mereka juga membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk nantinya dalam musim panen mereka berharap bahwa mereka bisa menikmati hasil yang luar biasa. Tidak hanya para petani, Bapak Ibu dan Saudara, kita pun juga sebagai manusia, khususnya sebagai orang-orang percaya dalam hidup ini, kita juga diajar dan diingatkan dari surat Ibrani agar kita juga memiliki sebuah harapan di dalam kehidupan ini. Nah, harapan ini adalah sesuatu yang kita butuhkan, karena akan mengantar dan membawa kita kepada masa depan yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Tetapi menjadi satu persoalan di sini adalah banyak orang ketika mereka berharap, di sini mereka berharap kepada manusia. Mereka berharap kepada sesuatu yang ada di dalam kehidupan mereka atau yang mereka miliki. Mari kita membaca apa yang dikatakan oleh kitab Yesaya pasal yang kedua ayat 22. Yesaya pasal 2 ayat 22, di sana disampaikan, jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Nah itu. Jadi kita melihat Alkitab pun juga mengatakan bahwa kita dilarang untuk tidak berharap kepada manusia. Tetapi kenyataannya
Masih saja orang berharap dan menggantungkan dirinya, masa depannya kepada manusia. Tidak hanya itu, dalam 2 Timotius pasal yang ke-6 ayat 17, apa yang disampaikan, saya mengajak untuk kita melihat semuanya. 2 Timotius pasal yang ke-6 ya, ayat yang ke-17, di sana dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya ya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Nah, ini benar. Firman ini juga kita bisa melihat, mengingatkan kepada orang-orang yang memang pada faktanya juga berharap, mengandalkan, menggantungkan hidupnya kepada apa yang dimiliki. Ya, ini tadi katakan, kepada kekayaan yang dimiliki. Tapi kita bisa melihat, ya, orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada manusia, kepada sesuatu yang dia miliki, apakah hidupnya mereka bahagia? Apakah yang dikatakan masa depannya itu mengalami masa depan yang cerah? Tidak, malah sebaliknya. Mereka mengalami kehidupan yang hancur. Mereka mengalami kebinasaan. Mereka mengalami segala keburukan di dalam kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu firman Tuhan disampaikan kepada kita, termasuk tadi dalam 2 Timotius pasal 6 ayat 17, berharaplah kepada Tuhan. Bahkan juga di dalam pembacaan kita pada saat ini, ya, di situ dikatakan ayat yang ke-11 tadi, Ibrani pasal yang ke-6 ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Nah, apa yang dikatakan oleh surat Ibrani? Surat Ibrani mengatakan pengharapan yang pasti. Siapa yang pasti di sini? Ya, tentunya tidak lain adalah Tuhan Allah sendiri. Tuhan Allah lah yang menjadi satu harapan, yang menjadi tumpuan hidup kita, baik pada masa kini maupun juga pada masa yang mendatang. Mari kita melihat Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih. Ketika Bapak, Ibu, dan saya berharap kepada Tuhan, apakah kita mengalami satu kehidupan yang buruk dalam kehidupan kita? Tidak. Karena kenapa? Karena ketika Bapak, Ibu berharap kepada Tuhan, ya, di situ Tuhan juga pernah mengatakan kepada kita dengan sebuah janjinya bahwa Dia akan terus akan membantu kita. Dia tidak akan pernah berubah. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Tepat pada waktunya Dia akan menolong apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Tidak sama seperti manusia tadi. Ketika kita berharap, kemudian di situ dikatakan manusia berjanji bahwa mereka akan menolong, mereka akan membantu kita. Itu tidak terjadi. Ya. Buktinya banyak tadi katakan orang mengalami kekecewaan pada seseorang yang diharapkan. Karena orang yang diharapkan itu mengingkar janjinya yang ada. Seperti seorang pria. Ya, di mana seorang pria berharap untuk bisa sang kekasihnya, pujaan hatinya, itu bisa menepati janjinya, kawin bersama-sama dengan dia. Tetapi tidak 1-2 kali kita melihat dan kita mendengar bahwa orang yang sudah punya janji kepada sesamanya bahwa saya ingin dan akan menikahi kamu, ternyata mereka ingkar janji. Ya. Atau juga hal-hal yang lain yang pernah Bapak Ibu alami ketika Bapak Ibu dijanjikan sesuatu sehingga Bapak Ibu berharap kepadanya, baik mungkin dalam pekerjaan yang ada, baik urusan sekolah anak-anak yang ada, baik urusan kesehatan yang ada. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Nah, seperti itu, ya kan? Jadi manusia itu bisa saja ingkar janji di dalam kehidupannya, tetapi Allah tidak akan pernah ingkar janji. Ya. Allah selalu bertanggung jawab kepada apa yang Dia katakan. Itulah kita bisa melihat bersama-sama Bapak, Ibu, dan Saudara dalam 2 Petrus, ya, pasal yang ketiga ayat 9a.
Saya mengajak kita semua membuka bersama-sama, yakni 2 Petrus pasal yang ketiga, ya, 2 Petrus pasal yang ketiga. Di situ dikatakan ayat 9a. 2 Petrus pasal yang ketiga, ya. Mari kita membuka terlebih dahulu 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9a. Di sana katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini katakan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia tidak menginginkan kita hidup dalam kebinasaan. Dia ingin kita malah hidup berbalik, hidup bertobat, hidup mengalami kehidupan yang kekal, keselamatan yang telah Dia janjikan kepada kita. Nah, apakah selama ini Allah tidak mendapati janji dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Apakah selama ini Allah pernah berbohong di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya? Ketika Bapak, Ibu, dan Saudara berharap kepada Tuhan, memberikan diri kita kepada Tuhan untuk supaya Tuhan menjaga dan melindungi kita dan mencukupkan segala kebutuhan kita, apakah kita tidak peroleh jawaban-jawaban yang kita alami dalam sakit penyakit kita? Kepada siapakah yang kita berharap? Hanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang dikatakan bertanggung jawab dan tepat setia dengan janjinya yang Dia tidak pernah berubah kasihnya dari dulu, saat ini, bahkan juga sampai selama-lamanya, ya kan? Dia akan datang untuk menolong, untuk menguatkan, untuk juga menyembuhkan kita. Itu pun ketika kita juga sungguh berharap kepada pengharapan yang pasti, yaitu kepada Tuhan. Kata Ibrani pasal 6 tadi, ayat yang ke-11. Ya. Begitu juga di dalam kehidupan kita yang lain, dalam kehidupan ekonomi kita, dalam masa-masa pandemi pada saat ini pun juga, kita juga diajak untuk terus memiliki satu pengharapan tentang akannya masa yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Tetapi itu kembali lagi dibutuhkan dari kesungguhan kita. Apakah kita percaya atau tidak kepada Allah sebagai satu-satunya harapan yang harus kita andalkan di dalam kehidupan kita bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari dalam ibadah Pilkad pada saat ini mau dikatakan kepada kita, jangan pernah berputus asa dengan situasi, kondisi, apapun yang kita alami pada saat ini. Ingat, hidup kita ini adalah milik Tuhan. Ya, hidup kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, dan juga dengan firman dikatakan, jangan berharap kepada segala sesuatu, pada kekuatan apapun, kepada apapun yang kau miliki ataupun kepada manusia, tetapi bagaimana engkau tetap harus setia, hanya berharap kepada Tuhan. Jadi jangan putus-putus kita berdoa. Ya, ketika kita punya pergumulan, kita berdoa. Punya pergumulan, kita bersaat teduh, kita membaca firman terus, kita menggantungkan hidup kita terus kepada Tuhan, melihat bagaimana hasilnya. Hasilnya itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam masa-masa pandemi pada saat ini, mari Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, terus kita melihat bahwa ini pasti masa pandemi akan berlalu. Kita terus berjuang, jangan tinggal diam. Kita selalu harus aktif, tentunya tetap melihat kepada diri kita masing-masing untuk tetap menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan lari kemana-mana, tetapi larilah dan carilah Tuhan, karena Tuhan satu-satunya sumber pengharapan bagi kita, bukan hanya pada masa hidup ini saat, tetapi juga pada masa hidup mendatang. Dia berjanji bahwa Dia akan datang yang kedua kalinya untuk meminta pertanggungjawaban kepada kita, dan Dia akan memberikan kemenangan yang sejati bagi setiap Bapak, Ibu, dan saya yang berhasil berjuang di tengah-tengah dunia ini. Terus Bapak, Ibu, dan Saudara ada dalam pengharapan pada Tuhan, karena itu adalah kekuatan bagi kita untuk juga tetap kuat dalam menghadapi pergumulan dan tantangan dalam hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui hamba-Mu yang Kamu sampaikan. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus Kristus, dalam gumul juang mereka, dalam sukacita mereka, Tuhan. Biar mereka mempertaruhkan dan menyerah hidup mereka bukan kepada apa yang mereka miliki, bukan kepada manusia, tetapi hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang senantiasa menepati janji, yang selalu memberikan terbaik dalam kehidupan mereka dan kami semua. Mereka yang menderita dalam sakit penyakit, pergumulan ekonomi mereka, Tuhan, keluarga mereka masing-masing, apalagi dengan usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan Yesus tolong agar supaya semua berjalan dengan baik karena mereka percaya kepadamu. Berkatilah gereja kami GPIB Immanuel Bung Karno Mataram, berkati gereja-gereja lain GPIB yang ada di kota-kota, di desa-desa. Berkatilah seluruh gereja-gereja yang lain, Tuhan Yesus Kristus, berkati masyarakat. Berkatilah pemimpin kami Indonesia, Bapak Presiden, dan seluruh jajarannya yang ada, Tuhan. Berkatilah bangsa-bangsa yang ada. Dengan masa-masa yang sulit, yang sukar seperti ini, janganlah kami menggantungkan diri kami hanya kepada sesuatu yang tidak pasti, tetapi kami menggantungkan kepada sesuatu yang pasti, kepada pribadi yang kudus, yaitu kepada Allah yang kudus. Berkatilah rumah tangga kami, ajar kami untuk selalu sebagai orang tua memberikan contoh yang terbaik bagi anak-anak kami untuk menggantungkan dan berpengharapan hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami Tuhan Yesus Kristus. Di mana doa ini kami panjatkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, tatalah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa di surga kiranya memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, dan pelayanan dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya.